Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Bu, diberikan pahala yang lebih baik, bukan setimpal yang ibu lakukan. Begitu maha penyayangnya ibu, sama dengan mu'alaf. Kalau saya mengislamkan seseorang, baik itu pendeta, orang awam, Pak Munjir, Ustadz, apakah dosa saya diampuni ketika saya jadi pendeta? Saya bilang, dosa ibu selama pendeta diampuni, kebaikan ibu selama pendeta dinilai amal soleh. Jadi kalau ibu besok meninggal, insya Allah masuk surga, karena ibu zero dosa, zero. Dengar ya Bu, orang yang mu'alaf itu semua dosa selama dia non muslim diampuni, semua kebaikan yang dilakukan jadi amal soleh. Jadi kalau besok mereka meninggal, hari ini saya syahadatkan, udah mereka insya Allah surga, karena zero. Subhan. Terus ayat kedua, buka surat 7 ayat 8 dan 9. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Bu, dengar Bu, mulai kan Bu. Bu, hisab dan mizan. Apa itu Bu? Apa itu Bu? Dihitung, baru ditimbang. Mizan itu kan timbangan. Ibu kalau beli bawang, beli cabai apa? Dihitung dulu baru ditimbang. Hitung kan? Dia singkan dulu bawang, dia singkan, Pak tolong ditimbang. Dihisab dulu baru ditimbang. Dia singkan dulu baru ditimbang. Timbangan itu neraca keadilan dari Allah, dan Allah Maha Adil. Makanya supaya dosa ibu tidak transparan di padang mahsyar, ibu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bu, saya ulangi. Pak, kata ibu, bagaimana kalau kami bertobat diterima Allah? Apakah laporan dosa, rekaman dosa kami selama dunia kelihatan padang mahsyar? Insya Allah tidak, sudah dihapuskan. Bu, makanya ibu melakukan dosa itu hati-hati. Pertama, kepada siapa dulu? Kepada manusia atau kepada Allah? Kepada manusia ada dua. Dosa sakit hati karena cangkem, mulut. Kedua, dosa hutang yang belum kebayar. Kepada Allah ada dua juga Bu. Dosa akidah dan dosa syariah. Dosa akidah disebut syirik, dosa syariah ibu tidak sholat, tidak zakat, tidak saum, ini disebut dosa syariah. Dosa kepada manusia, maaf, yang berat itu Bu, karena Allah tidak mau campur tangan. Nggak ada urusan Allah dosa kita. Apa dosa terbesar kita kepada manusia? Menyakiti orang, menyangkut hati. Yang kedua, berhutang nggak mau bayar. Orang sekarang kan berusaha untuk menghindar kalau tagih hutang. Dia nggak tahu Bu, justru dia tidak akan pernah masuk surga kalau tidak dimaafkan sama yang mau tahu itu. Tidak akan pernah. Allah tidak mencampuri itu. Ibu sampai bungkus sholat taubat kepada Allah. Kalau urusan ibu dengan manusia, urusan hutang, Allah tidak mau campur tangan. Hati-hati Bu yang hari ini berhutang. Uang saya banyak tangan orang Bu, selalu menghindar. Saya pikir oke lah, di dunia kamu menghindar dari Munzir. Saya pikir di dunia kamu bisa berkelit dengan saya, di padang mahsyar kamu tidak akan pernah mencium surga. Dan banyak gitu kan Pak, mengutangnya lembut, bayarnya diem. Biasanya orang berhutang itu santun kalau ke rumah kita, Assalamualaikum gitu. Tapi kalau nggak berhutang, Assalamualaikum gitu. Saya udah tandain orang yang datang ke rumah berhutang, sopannya bukan main, ya, pasti berhutang. Assalamualaikum Pak, mohon maaf ini bisa nggak minjam uang? Tapi kalau dia bawa oleh-oleh, sedekah Pak, ini ada oleh pempek dari Palembang, ketahuan Pak kalau dia mau bersedekah di rumah itu. Lantang dia itu salamnya, pura-pura memelas. 6 tahun nggak dibayar hutang. Kau pikir bisa selamat kau? Saya pikir kalau istilah bahasa UAS, mampuslah kau. Itu bahasa UAS, bukan bahasa saya. Subhan. Hati-hati ya Bunda ya, masalah hutang ini nggak main-main. Rasul menolak mensolatkan orang yang berhutang sebelum ada bertanggung jawab. Udah hampir mau takbir Rasulullah, berbalik, jenazah sudah depan, berbalik Rasulullah. Katakanlah jenazah di sini, udah mau takbir, Rasulullah berbalik.
Siapa yang bertanggung jawab hutang jenazah? Kami ya Rasulullah. Sampai begitu. Kalau nggak bertanggung jawab, nggak usah sholat itu. Makanya kalau ibu meninggal, bikin wasiat kalau ada hutang, pastikan dulu. Anak-anak ibu cintai, ibu punya hutang sekian, setelah kematian, tolong bentuk tim kecil Yana membayar hutang mama, atau minimal ada bertanggung jawab terhadap hutang mama. Kalau nggak dosanya, masya Allah, berhenti bu berhutang-hutang itu. Apalagi terlibat ribawi. Ibu nggak usah lah ganti-ganti mobil dulu lah, udah pakai aja yang lama itu. Kalau nggak sanggup cash, nggak usah ganti. Saya begitu prinsip. Jangan ada 1 rupiah pun kita terjerat ribawi. Dosanya nggak ampun-ampun loh itu. Tapi karena membuat kebiasaan menjadi ketagihan. Padahal di balik itu dosa besar. Kenapa orang nyaman ribawi sekarang? Karena pertama tidak merasa dosa. Kedua tidak mengerti hukum. Yang ketiga dilakukan oleh banyak orang. Membuat orang melakukan banyak dosa. Kenapa? Karena dilakukan oleh banyak orang. Seolah-olah tidak merasa dosa. Karena itu sebenarnya teori sosiologinya. Kenapa orang melakukan dosa banyak? Karena banyak dilakukan orang. Kenapa harus malu berzina? Sekarang pacaran berzina kok. Orang kelamin nggak minta kok, nggak pinjam, kelamin sendiri-sendiri. Teorinya kan begitu. Berzina itu kan nggak pinjam kelamin tetangga kan mas? Pinjam kelamin tetangga nggak itu? Enggak kan, kelamin sendiri kan. Teori setan begitu. Kenapa harus malu berzina? Sekarang biasa kok berzina. Toh juga senang sama senang kan, nggak kena hukum pidana kok. Kelamin nggak pinjam tetangga kok, nggak pinjam teman alumni kok. Itu yang disemprot iblis itu, diintervensi pemikiran itu. Makanya orang ringan sekarang berzina. Bu, 10 saya survei laki-laki, 8 sudah berzina. 3 anak muda yang saya datangi, 3-tiganya sudah berzina. Kelihatan alim, sopan, santun, wajah bersih, celana sudah gantung. Bahkan yang paling memalukan, wanita berhijab syar'i kita pergoki. Tapi dia bukan syar'inya, dia memang pezina berhijab syar'i supaya keluar masuk apartemen tidak dicurigai. Ini kisah nyata. Saya tanya sama laki-laki, kamu berzina sama siapa? Berhijab syar'i Ustaz. Dia suka pengajian sunnah. Subhanallah, kedok loh. Jadi hati-hati bunda ya, hati-hati bunda. Memang kecil persentase, mungkin 0,01%, tapi itu menghancurkan pamor orang-orang berhijab. Sekarang kan yang laki-laki berhijab kan masuk kamar-kamar kecil itu. Hati-hati ya bunda. Sekarang modus kejahatan luar biasa halus, karena setan berkeliaran, orang beriman semakin sedikit. Betul rajin beribadah tapi tidak ikhlas, Allah tidak lindungi dia. Jawabnya kenapa mas? Karena tidak sungguh-sungguh. Kedua, ibadah tidak ikhlas. Yang ketiga, selalu membanding kepribadian. Apa contohnya? Kenapa sih ya kamu malu berzina? Orang lain juga berzina kok. Dia sholat ke masjid aja berzina, masa kamu malu berzina? Ada lagi bahasa nggak nyaman begini. Pak Munzir, ada apa? Enak aja bertato dia sholat. Masih mendingan dia bertato sholat. Kamu sudah tidak bertato, tidak sholat. Bagus mana? Masih mendingan dia bu, saya bilang dia bertato dan sholat. Kamu sudah tidak sholat, tidak bertato. Dunia kamu gak terkenal, di akhirat setan, saya bilang. Bagus nggak? Bagus, sama dengan begini. Pak, teman saya ya Allah, taatnya masya Allah, tapi nggak ada adabnya, nggak ada akhlak. Bagus mana pak? Dia tidak sholat, tapi sangat santun dan sopan. Dua-duanya bagus, saya bilang. Kalau dia rajin beribadah, kurang berakhlak, mungkin dengan ibadahnya Allah kemudian akan memelihara dia. Oh bagaimana pak kalau dia tidak beribadah tapi akhlaknya bagus? Mungkin dengan akhlaknya Allah melembutkan hatinya, dia akan menjadi orang beribadah. Dua-duanya baik. Tujuan kita mendoakannya. Saya ulangi ya bu. Bagus mana Ustaz? Sholat rajin, ibadah masya Allah, tapi nggak ada adab sama Ustaz, nggak sopan sama orang tua. Dibandingkan akhlak sama orang tua masya Allah, adabnya sama guru, tapi sayang Ustaz malas sholat. Bagus mana? Dua-duanya bagus. Orang yang beribadah taat tadi karena ketaatannya Allah lembutkan hatinya menjadi beradab. Orang yang beradab tadi karena dia santun kepada guru dan orang tuanya, Allah bukakan pintu hatinya agar dia beribadah. Jadi dua-duanya bagus. Yang nggak bagus itu nggak berakhlak, tidak beribadah. Betul ya? Seperti yang tadi sudah tidak bertato, tidak sholat. Mendingan dia bertato saya bilang, tapi sholat. Ya bunda ya, cukup ya. Makan apa kita hari? Nggak ada menu saya lihat ini. Nggak ada. Ya udah kita teruskan. Masya Allah, saya lapar ini.
Baik, terus ayat berapa sekarang? Ayat 9. Iya, ayat 9. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan diri sendiri. Ulangi, dengar Bu. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Apa Bu yang ringan timbangan kebaikan? Miring begini terus, diulang miring terus. Waktu di Garut nyolong, sampai di Jakarta nyolong. Habis. Makanya mulai hari ini berhitunglah ibu melakukan perbuatan dosa dan maksiat, tapi jangan pernah berhitung melakukan perbuatan baik. Bu, ibu sudah divonis meninggal nggak ini? Udahlah. Kalau nafsin zaiqatul maut, vonis nggak? Setiap yang bernyawa pasti mati. Kenapa nggak takut? Tapi giliran divonis dokter, Pak 3 bulan Pak, badan saya lemas. Mah tidak, ginjal tidak, paru-paru tidak. Masuk ke klinik yang bagus. Begitu cek, Bu, mohon maaf, ibu tolong berdiri, angkat kaki kanan. Sakit enggak? Ibu bukan ginjal. Sebentar ibu berbaring, saya tekan sebelah kiri. Sakit enggak? Ibu enggak demam. Bu, saya tekan dikit, ada sakit enggak? Enggak ada gejala jantung. Tolong ibu ambil darah ya, 3 liter. Meninggal dong dok, gitu kan. Berapa? 50 mili? Ya sudah diambil. 3 liter emang Wiranto. Bukan kata saya ya. Ibu kok ketawa? Diambillah 250 mili. Karena labnya canggih, cuma setengah jam keluar hasil. Begitu dibaca hasil, dokternya senyum sedikit miris. Maaf Bu, boleh tinggalkan ruangan saya. Subhanallah, ada apa dok? Ibu dampingi suami, iya. Bisa suami ibu ke dalam, ibu tinggalkan ruangan saya. Pasti something wrong, you know? Can you speak English? No smoking, paling itu ya. Baik. Masuklah suami. Pak, subhanallah. Papa suruh masuk kurang dokter, Pak. Tapi saya suruh, pasti ada yang salah ini. Kok sampai saya yang sakit, suami suruh masuk, saya keluar. Begitu depan, maaf Pak, Bapak suaminya? Iya. Suami satu-satunya? Iya dok, ya udah. Dengar saya ya kan? Iya. Istri Bapak, maaf ya Pak. Setelah saya analisa, diagnosa lab tadi agak mengkhawatirkan darah. Kenapa? Istri Bapak kena kanker payudara stadium 4. Cuma dia masuk menjala sudah ke jantung paru-paru, tidak pembengkakan di luar. Sudah menyerang syaraf jantung dan paru-paru. Iya dok, kemarin pernah ampal istri saya terjatuh, sesak, udah masuk. Menurut dokter berapa lama lagi? Maksimal 3 bulan ini. Terus ya usaha kita hanya kemo, tapi ya maaf ya Pak, secara teori medis dan uji klinis maksimal 3 bulan Pak. Keluarlah. Makasih ya dok, karena ini istri satu-satunya. Disitulah pentingnya kita punya istri lebih dari satu ya. Enggak usah deh, Kalau 2 kan ada cadangan ya. Kalau 3 lebih bagus lagi. Karena meninggal ya mati aja lu, ada 2 lagi kan gitu. Itu teorinya, teori ibu jangan marah gitu. Bagus sudah. Begitu kalau ada apa? Enggak apa-apa kok. Dia pengen ketemu saya, ternyata teman SMA saya dulu waktu di Jogja. Oh ya iya, ternyata teman saya dulu waktu di Jogja SMA, dia kedokteran UGM, dia disembunyikan. Itulah suami yang bijak. Enggak apa-apa kok. Ternyata teman akrab kami, bukan cerita penyakit ternyata dia. Oh ya iya, karena dia lihat tadi melintas saya mirip dengan temannya. Ternyata teman saya SMA, padahal dia menyembunyikan, menjaga perasaan istri. Udah. Begitu pulang Yama pulang. Dia tidak bisa menyembunyikan kegaduhan sebenarnya. Laki-laki juga manusia ya, istri satu-satunya yang ketahuan. Akhirnya Bu, dia belok ke restoran paling mewah ke Jakarta Selatan. Begitu masuk, mah ini pesan mah 16 item dipesan. Ada cumi, ada bebek, ada kura-kura, sop kambing, sop. Istrinya curiga. 25 tahun ya Allah aku mendampingi suamiku. Setauku suamiku pelit loh, kok sini begini kan gitu. Kok sampai 16 item? Ini something wrong. Ya tak? Istri tetap ada feeling, ada masalah ini. Karena lagunya feeling kan gitu kan, perasaan. Oke, di jalan. Kenapa Pak? Ma habiskan aja, mah ada cumi itu mah. Itu mah ada sop.
dalam hati, ya Allah, jangan-jangan terakhir aku makan enak dengan suami. Tapi suami menyembunyikan itu, Bu. Laki-laki harus bisa begitu. Tidak semua yang kita ketahui itu harus kita cerita di rumah. Itu rahasia kita, Mas. Yang kedua, maaf ya, tidak semua pembicaraan kita dengan ibu kita harus kita omongkan dengan istri kita. Sebaliknya, tidak semua rahasia dengan istri harus diketahui oleh adik kandung kita. Harus kita jaga. Laki-laki itu harus bijak. Tidak semua cerita saya di Medan saya ceritakan sama istri saya. Sebaliknya, tidak semua cerita saya dengan istri saya, iparnya harus tahu, yaitu adik kandung saya. Laki-laki itu harus bijak, harus cerdas, jangan blow on, betul? Pendek cerita sampai di rumah nggak juga kuat ya. Mama karena dipaksa didesak sama istrinya. Jujur Pak, insya Allah saya kuat kok. Karena Pak Munjir bilang sakit itu bukan musibah kok, sakit itu nikmat kok sepanjang kita sabar. Hati suami pelong, maaf ya Ma, jangan tersinggung, saya jujur. Iya, stadium 4 cancer. Langsung dia peluk istrinya, menangis dia. Dibisikkan satu kata yang sangat bagus, Ma, kamu ahli sorga. Kata hadis Pak Munjir pernah ngomong itu. Karena mama kena kanker payudara, syaratnya ikhlas ya Ma. Berapa lama lagi Pak? Kata dokter Sin sekitar 3 bulan lagi. Ya 4 kali makan enak masih bisa lah kira-kira. Ya udah. Ketakutan gak Ibu diponis dokter? Takut gak? 3 bulan. Harusnya Ibu bersyukur. Ponis pasti, istighfar bisa banyak. Salat taubat dilakukan, sedekah bisa. Kita sekarang sudah diponis Bu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti maut. Kenapa ponis dokter enggak takut? Ponis Allah tidak takut, ponis dokter takut. Berarti Ibu syirik, lebih takut sama dokter daripada Allah. Betul? Ada jaminan dipanggil sampai besok bisa hidup Mas? Ada jaminan antum hidup sampai jam 4 sore? Berarti nggak ada peluang kita berbuat dosa, karena kematian pasti tapi dirahasiakan. Kapan meninggal, di mana meninggal, apa penyebab kematian. Dokter tadi ada kepastian walaupun belum tentu pasti. Ayah saya cancer, sekian bulan meninggal. Adik kandung saya cancer, sehat. Ipar saya cancer payudara, sehat sampai sekarang. Betul Pak, adik kandung saya cancer. Alhamdulillah sehat. Ipar saya cancer payudara, sehat sampai sekarang. Alhamdulillah sembuh. Artinya apa? Ponis dokter tidak ada jaminan pasti. Dia kan analisa medis dan uji lab. Bagi Allah mudah. Gula saya di atas 600. Secara teori kena ginjal, kena paru-paru. Alhamdulillah enggak. Lihat wajah saya masih fresh kayak alien tuh, betul? Ada satu kita pegang, yang mematikan aku Allah, bukan penyakit. Munzir tidak akan mati karena gula, mati karena takdir. Sepakat? Jadi kalau orang sudah mempersiapkan akhiratnya, dia senyum menyambut musibah, senang ketika diberikan nikmat, karena itu yang terbaik bagi orang beriman. Siap? Mengisi penyakit saya 5 Pak. Betul Pak? Penyakit saya 5, asam urat, kolesterol, mah, diabetes, segala macam. Tapi saya jalani aja, ya Allah, aku mati karena bukan penyakit, aku mati karena takdir ya Allah. Tugas Ibu hari ini bukan berapa banyak menangisi musibah, tapi berapa banyak mensyukuri musibah, karena pasti yang terbaik dari Allah. Musibah tidak ada yang salah, yang salah kita mandang musibah. Takdir tidak ada yang keliru kita mandang takdir. Berarti yang kita perbaiki bukan musibahnya, tapi persepsi menghadapi musibah. Bu dengar saya, Bu. Tugas kita hari ini bukan menangisi musibah, karena musibah tidak ada yang salah. Musibah tidak bisa diganti Bu, musibah tidak bisa ditukar. Yang kita tukar persepsi. Di sel persepsi itulah iman itu masuk. Hei Ibu, jangan ketakutan kena kanker payudara. Ibu jangan ketakutan kehilangan suami karena kanker paru-paru. Itu yang terbaik dari Allah, karena takdir tidak ada yang keliru. Sepakat? Yang bisa seperti ini hanya orang beriman, karena orang beriman tidak diganggu setan. Yang membisikkan suara tadi itu setan. Kenapa Ibu masih diganggu setan? Karena sholat tidak ikhlas, berhijab karena trendy, puasa karena kegemukan Senin Kemis. Kenapa tuh teh 4 bulan gak puasa lagi? Berat badan saya mah udah ideal. Wah ternyata Senin Kemisnya setahun karena keberatan 74. Sekarang sudah 68, 62, nggak puasa lagi. 0 besar. Allah tidak menjaga ibadah itu. Bukan untuk Allah. Untuk apa Allah menjaga itu? Sama ketika per hari parkir depan rumah saya, mau kena kejatuhan mangga, mau ketimpa pohon angin kencang, ada urusan saya itu. Karena bukan mobil saya dan bukan untuk saya. Betul? Teorinya sederhana kok. Untuk apa Allah memelihara sholat antum? Antum sholat bukan karena Allah,
Karena ada mertua di rumah, ajengan dari Garut. Kenapa tuh Kang Asep ke masjid? Mertua saya lagi di rumah. Begitu mertuanya pulang 3 bulan, Kang Asep mangga tuh mah ke masjid. Iya, sholat saya dilanggar. Betul-betul nggak sholat, dilanggar. Subhanallah. Itu namanya Bu, ibadah tidak ikhlas. Ibu berhijab, jangan-jangan ibu makin berhijab makin dosa. Kenapa? Ikut trendy. Bu, ingat ya Bu, kita ke pengajian Al-Hujjah loh, hijabnya syar'i. Kenapa? Kawan-kawan syar'i semua, jangan diikat di leher ya Bu, nanti dikira orang bunuh diri. Tapi begitu ibu masuk komunitas hijab gaul yang diikat di leher, maaf payudara kelihatan tonjolannya, paha kelihatan tonjolannya, pinggul kelihatan tonjolan. Ibu masuk ke komunitas itu, ibu mengadaptasi komunitas itu, ibu bukan ikhlas berhijab syar'i. Sepakat. Hati-hati loh, orang berhijab syar'i bisa dapat dosa kok. Kenapa? Ternyata karena komunitas. Karena maaf, saya lihat orang, kalau saya yang ngisi itu hijabnya bagus. Begitu saya lihat ustaz lain yang tidak tegas masalah syar'i, hijabnya ke leher, diikat kayak orang bunuh diri. Jadi orang berhijab bisa jadi dapat dosa. Iya, orang ke masjid malah bisa jadi syirik. Kenapa? Karena mertua di rumah. Orang sedekah sampai masuk televisi, berangkat haji menaikkan gengsi. Senin Kemis karena kegemukan overweight. Oh alimnya teteh kenapa? Enggak tinggal tuh mah Senin Kemis. Rupanya kegemukan. Begitu berat badan ideal 62, kenapa tuh teh? Berat badan abdi mah sudah ideal, pret. Ya Bu? Bisa dirubah? Insya Masya Allah, habis waktu ya.